Ketemu lagi dengan saya Bang Jil di acara Coffee Break with Bang Jil. Nah, setelah beberapa banyak materi yang sudah disampaikan di dalam channel Bitcoin Goceng ini, pasti akan ada orang yang menonton dengan sebuah kesimpulan seperti ini. Ngapain sih kita harus dengarkan bacotan dari orang-orang ini? Ngapain saya harus lihat? Ada beberapa riset yang dilakukan oleh Rafa di dalam channel Bitcoin Goceng, dan ngapain harus mendengarkan tektokan dan beberapa analisa? Lebih khususnya lagi, ngapain harus gabung dalam private community? Karena kita tidak punya sebuah modal untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang kaya. Oke, kita tidak pamer McLaren, kita tidak pamer Ferrari, kita tidak menunjukkan rumah-rumah mewah atau mobil-mobil megah ya, seperti yang dilakukan oleh para orang-orang yang lain, baik para penipu, para orang-orang yang melakukan scam, para orang yang melakukan investasi bodong, mereka melakukan trik yang sama. Tetapi kenapa kita tidak? Dan untuk itulah alasannya kenapa tidak perlu dipercayai. Bahkan ada teori-teori yang mendukung bahwa nggak perlu dengar orang yang belum kaya, gitu ya. Nah, karena kebanyakan orang sekarang ini, akhir-akhir ini ya, banyak memperdebatkan atau banyak memperhitungkan sesuatu yang dikatakan dengan orang kaya. Jadi orang kaya itu adalah orang yang akan didengarkan. Oke, sebelum membahas apa itu orang kaya atau sebelum kalian tahu apa itu orang kaya, mungkin ada satu step atau sebelum kalian menjadi orang kaya, ada satu step yang kalian lewati. Yaitu sebuah fenomena yang menurut saya secara pribadi, jika kalian tidak mengerti, kalian tidak akan pernah menjadi kaya. Tidak akan pernah. Kenapa? Karena miskin, bos. Menurut buku dari Marshall Silver yang berjudul Passion, Profit, and Power, dia menyebutkan gini, kenapa sih orang kaya tuh makin kaya? Oke, dan terus orang menengah atau kelas menengah itu selalu bergumul, sementara orang miskin itu selalu bertambah miskin. Jadi kesimpangan antara orang kaya selalu makin kaya, orang miskin akan makin miskin, dan orang kelas menengah tuh selalu bergumul. Nah, boro-boro kalian akan menjadi kaya kalau kalian nggak mengerti akan prinsip seperti ini. Dan dapat dipastikan jika kalian pergi ke konten manapun yang mengajari kalian untuk cepat kaya, tidak akan mempelajari, tidak akan menunjukkan, tidak akan membagikan pembelajaran ini. Nah, kenapa fenomena tersebut akan terus-menerus seperti itu? Dikarenakan pola mindset atau cash flow daripada orang miskin deh. Kita awali dari orang miskin dulu ya. Orang miskin itu pada saat menerima uang, mereka langsung mengalokasikan semua uangnya pada pakaian, makanan, ya, hiburan, piknik, semua hal yang berbau konsumtif. Karena memang ya pada orang miskin ya. Miskin, bos. Pokoknya apapun yang berhubungan dengan konsumtif, ya pokoknya habis dipakai gitu ya. Ya lebih parah lagi orang miskin yang pasti mereka akan main judi slot ya. Karena berpikir ya udah uangnya saya yang cari, saya yang dapat, ya saya habiskan saja di situ gitu. Jatuh, udah tolong. Nah, kalau naik ke satu tingkat di atas, menurut buku tersebut, yaitu orang menengah ya, kelas menengah. Nah, kelas menengah pada saat mendapatkan uang, mereka melakukan tindakan yang sama dalam hal spending. Mereka membuang uang mereka di hal yang seperti tadi, konsumtif, pakaian, makanan, hal-hal konsumtif lainnya. Tetapi ditambah lagi yang namanya liabilitas atau kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban cicilan rumah, cicilan mobil, semua segala macam cicilan. Karena kebanyakan orang kelas menengah itu adalah orang-orang yang banyak dengan cicilan. Pasti cicilan. Nah, sementara menurut buku itu, kembali lagi masih menurut buku itu ya, untuk orang kaya atau kelas atas, mereka pada saat menerima uang tersebut mereka akan investasikan, mereka putar di bisnis, mereka lempar di hal-hal yang berhubungan dengan investasi. Baik berupa bisnis fisik atau berupa bangunan properti atau pasar modal ya, saham, obligasi, bahkan cryptocurrency. Mereka buang uang di situ. Dan akhirnya apa yang mereka investasikan itu memberikan return kepada mereka dan kembali lagi menjadi income. Dan income tersebut mereka kembalikan lagi ke situ. Walaupun tidak terlepas dari orang yang kaya juga pasti memiliki konsumtif area ya. Pasti juga akan konsumtif. Mereka akan membeli hal-hal yang berhubungan dengan makanan, pakaian, dan lain sebagainya yang konsumtif. Tetapi mereka mengalokasikan yang namanya investasi. Miskin, bos. Dan perlu dicatat,
ada juga beberapa orang dalam kategori kaya, mereka juga punya cicilan gitu ya. Jadi jangan sampai konten ini potong-potong. Nah, tetapi begini, coba perhatikan dari 3 pola ekonomi, 3 pola menghabiskan uang, 3 pola mengalokasikan uang yang tadi. Apa perbedaan spesifiknya? Perbedaan spesifik adalah orang kaya, dia selalu menyisihkan uangnya untuk pada hal-hal yang berhubungan dengan investasi. Investasi dengan segala macam bentuk investasi ya. Saya di dalam konten Bitcoin Goceng sudah berkali-kali menjelaskan tipe-tipe investasi dan alokasinya seperti apa. Kau percaya nggak suara saya segitu? Yang pasti orang kaya selalu menyisihkan uangnya untuk berinvestasi. Karena investasi bagi mereka itu akan menjadi return untuk mereka kembali. Nah, ngomong-ngomong dengan konsep yang pertama, yaitu bagaimana sih kalian akan diklaim sebagai orang kaya? Bahasa gampangnya, jika kalian sudah belajar untuk memulai dari hal-hal kecil yang berhubungan dengan investasi, ya investasi bukan menabung ya, investasi, berarti Anda sudah melakukan prinsip-prinsip atau kegiatan-kegiatan orang kaya. Tinggal dilakukan secara konsisten, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan apa yang sementara Anda bangun sekarang? Itu sudah ada di konten kita ya sebelumnya, konten saya di dalam Coffee Break with Bang Jil. Jika Anda memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik, investasi ini banyak hal ya, bukan cuma sekedar kalian membeli rumah, kalian membeli emas, membeli saham. Menginvestasikan waktu juga itu termasuk investasi. Kalian mampir di channel ini, menonton video ini sampai habis, itu adalah investasi juga. Nah, investasi apa yang kalian lakukan sekarang? Atau kalian hanya melakukan hal-hal yang konsumtif? Nonton, lihat sosial media berjam-jam, scroll HP sampai habis baterainya gitu. Semua hal konsumtif itu merupakan kegiatan-kegiatan orang miskin, bukan kegiatan-kegiatan orang kaya. Miskin, bos. Walaupun orang kaya juga melakukan hal tersebut, tetapi setidaknya orang kaya itu pasti melakukan kegiatan-kegiatan yang namanya investasi. Pasti ya, garis bawahi kata pasti. Karena orang kaya akan memikirkan sesuatu yang akan ada return untuk dia. Nah, kaya di sini kembali lagi ke awal bahwa bukan adalah orang yang nanti beli McLaren baru dikatakan kaya. Orang yang nanti punya rumah yang megah baru dikatakan kaya. Tetapi pada saat Anda sudah memiliki habit untuk berinvestasi, habit untuk menyisihkan apapun dari hidup Anda, entah berupa waktu, uang, ataupun tenaga, yang Anda investasikan pada sesuatu yang nanti di masa depan akan kembali menjadi return yang lebih baik, Anda sudah memiliki habit orang kaya dan Anda sudah masuk dalam kategori kegiatan orang kaya. Untuk itu, menurut saya, jika itu dilakukan terus-menerus, Anda sudah bisa dikatakan sebagai orang kaya dong. Sekian dari kita di acara Coffee Break with Jiliwosi. Thank you. Saya sangat bersyukur sekali karena muncul di Bitcoin Goceng ya. Artinya bukan karena murahnya dong ya, tapi niat abang dan teman-teman yang selama ini ditonton di Bitcoin Goceng itu agak beda gitu dibanding yang lain. Kan kebanyakan fokusnya ke trading. Dari Bitcoin Goceng itu benar-benar mengajarkan kita tuh mulai dari nol. Di tiap trade saya ambil 1 bulan di area di 3 dan 4 di area ini. Happy bener karena saya disambut dengan baik di sini. Ya tiba-tiba kebanting ke 40.000 kan. Nah itu karena kalau menurut saya potensinya kalau dia berhasil nge-break area Satu double bottom. Nah ini kita dapat ininya nih, double bottom. Jiwa muda semua nih. Keren-keren abang-abang semua sini.